Hey yo, gue Kirun, and stay tuned. Halo kalian sahabat Indie Middle. Ketemu lagi dengan gue yang akan menemani waktu-waktu kalian pada menit-menit berikutnya. Sebelumnya gue ucapkan semangat ya bagi kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah. Mungkin pada ibadah puasa kali ini kita dihadapkan dengan sebuah keadaan yang tidak kita inginkan kehadirannya. Tetapi walaupun begitu, alangkah baiknya untuk kita selalu bergandengan tangan untuk saling menyalurkan energi positif bagi orang terdekat kita, agar dan supaya kita terhindar dari sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Pada episode gue kali ini, nantinya gue akan sedikit ya yang mengurangi guyonan yang tidak terlalu penting, dan mungkin dalam episode kali ini gue akan sedikit mengurangi durasi dari sebelumnya gue berbicara pada episode-episode sebelumnya gitu. Iya, baru juga dimulai. Itu juga karena nggak tahu ya, gue tuh ingin sekali dan ingin mengulas singkat tentang permasalahan yang dirasakan setiap orang gitu loh, dan amat sangat tidak menyenangkan apabila sebuah permasalahan itu dibuat bercandaan gitu, nggak lucu. Dan gue juga itu nggak tahu ya, belakangan kali ini gue itu sering dihadirkan dengan sebuah cerita dari teman-teman gue gitu. Ini bukan berarti gue mengangkat tema dari apa-apa yang telah teman gue ceritakan, itu bukan, tetapi banyak atau sebagian dari mereka itu terkadang tidak tahu untuk bagaimana cara mereka menyelesaikannya, dan tidak tahu cara melalui ini semua, hingga pada akhirnya mereka itu kayak terjebak pada sebuah lembah perenungan gitu, dan tidak tahu bagaimana mereka itu cara keluar dari lembah tersebut gitu. Dan sebenarnya sih gue ngebikin podcast ini tuh jujur ya, yang kayak gue tuh ingin sesekali kayak ngebikin sesuatu yang mungkin bisa kita terapin bersama, ingin ngebahas sesuatu yang mungkin bisa kita terapin pada dunia kita gitu. Dan ini adalah sebuah keajaiban dengan dihadirkannya cerita-cerita dari teman-teman gue tadi itu ngebikin gue itu sebuah ide gitu loh. Ya nggak tahu sih, kayak dari semua permasalahan yang terjadi gitu, kayak dari sebuah permasalahan yang dihadapin oleh banyak orang gitu, kayak permasalahan ini tuh kayak dianggap uh, sebuah soal yang sangat berat gitu loh, dan kayak ini tuh sebuah titik yang amat sangat berat gitu loh untuk dilalui gitu loh, dan itu udah menjadi tugas gue. Itu udah menjadi tugas gue untuk mencari tahu dan bagaimana untuk menemukan jalan pintas dari sesuatu hal yang mungkin telah terjadi itu. Tapi ini gue garis bawahi gitu ya, bukannya gue itu sombong tentang apa-apa yang telah gue punya sekarang ini, bukan. Sama, gue tuh juga lagi belajar. Sama kok, gue itu tidak mempunyai apa-apa yang mungkin bisa gue banggakan gitu loh. Enggak ada. dan ya tidak apa-apa terkadang kalau misalnya kita tidak mempunyai sesuatu hal yang tidak kita banggakan sekarang ini gitu, dan tidak apa-apa untuk mengakui segalanya bahwa kita sedang berada pada titik terendah gitu loh, karena melaluinya nanti kita akan disadarkan bahwa untuk menuju sesuatu hal yang luar biasa tersebut perlu yang dinamakan sebuah proses gitu ya. Nggak apa-apa, tetap semangat. Balik lagi, dan mari gue mulai pembahasan kali ini dengan mengutip
sebuah kata-kata yang telah gue peroleh dari seseorang yang bernama Lowholtz gitu loh. Eh, dia itu mempunyai life hack yang dimana dari kata-kata itu berbunyi seperti kehidupan adalah 10% dari apa-apa yang telah terjadi gitu. Dan 90% adalah bagaimana cara kita untuk menyikapinya serta merespon dari apa-apa yang telah terjadi gitu. Dan ini tuh ketika gue bisa tarik algoritma gitu dan bisa gue simpulin sesederhana mungkin gitu. Sederhana mungkin gitu. Itu seperti dari yang 10% tadi itu adalah sebuah tata letak dari permasalahannya. Dan 90% adalah bagaimana cara kita itu untuk menyikapinya serta meresponnya hingga menjadikan sebuah solusi yang nantinya bisa kita nikmati bersama gitu. Tetapi dari kata-kata Lowholtz tadi itu, kenyataannya yang kita rasakan itu terbalik gitu. Banyak dari sebagian mereka beranggapan salah dan mengartikan sebuah tata letak persentase sebuah permasalahan ini, yang dimana kayak dari titik permasalahan yang kita hadapi yang telah terjadi, mereka menilai semua permasalahan itu kayak ini permasalahan tuh 90% gitu loh, dan 10% bagaimana mereka itu untuk menghadapinya gitu loh. Kayak timpang banget gitu loh ya. Ya gimana ya, kayak disederhanain lagi tuh, kita itu hidup udah susah gitu, jangan ditambahin susahnya dengan sebuah permasalahan gitu loh. Udah nyantai dulu gitu loh, nyantai dulu. Anggap sebuah permasalahan itu sebuah konteks yang mm, sebuah ujian yang ketika kita melewatinya itu akan memperoleh sebuah penghargaan, walaupun itu kecil tapi akan bermanfaat pada nantinya gitu loh. Dan mungkin pada pembahasan kali ini itu agak sedikit membuat pikiran kita itu jatuh kepayang gitu, karena kayak nggak tahu ya, ini tuh kalau misal gue sederhanain lagi, bukan, ini tuh kalau misal gue tarik sebuah kesimpulan itu kayak kalau misal kita itu udah tahu cara kerja dari permasalahan ini, itu akan ngebuat kita lebih mudah ketika kita untuk menjalankan hidup ke depan-depannya gitu loh. Dan gini deh, biar gue kasih contoh, biar gue kasih dua contoh paling sederhana. Sederhana lagi, ya apa ya namanya, ya mungkin sederhana gitu ya, sederhana. Kosakata gue busuk banget dah ya. Biar gue kasih contoh perbandingan yang paling sederhana gitu loh, dua perbandingan yang paling sederhana gitu. Contoh pertama adalah ini seseorang yang mungkin bisa lu bandingin ketika dia dihadapkan dengan sebuah permasalahan, itu dia kayak oh ini permasalahan gitu, oh kayaknya nyantai dulu, ini permasalahan tuh susah gitu. Dia nyantai dulu, dia nyantai untuk duduk, dia nyantai untuk membuat sesuatu hal yang mungkin bisa membahagiakan dia gitu, yang dimana akan bikin dia itu agak sedikit rileks untuk menyelesaikan permasalahan yang amat sangat berat ini gitu. Karena tidak mungkin bagi dia untuk menyelesaikan permasalahan ini itu dengan ditumpuknya oleh sebuah permasalahan lain gitu. Dan ketika kita udah siap dan udah rileks, kita bisa coba tarik permasalahan ini dan kita coba tarik apa yang kita bisa simpulkan dari apa-apa yang telah kita pikirkan tadi gitu. Dan kemudian contoh yang kedua itu adalah ini ketika ada sebuah manusia, sebuah orang yang dimana ketika dia dihadapkan dengan sebuah permasalahan itu kayak masalah gimana ya, kayak dia tuh kelimpungan sendiri dan tidak tahu untuk menjalankan untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga
menghasilkan sebuah solusi yang sangat indah gitu loh. Kayak dia itu mempunyai sebuah kebiasaan yang dimana ketika dia dihadapkan dengan sebuah permasalahan, dia menumpuknya dengan sebuah aktivitas lain gitu. Yang gue garis bawahi di sini tuh adalah ketika aktivitas ini tuh sangat-sangat berat dan kemudian kayak ngebikin lu itu tidak fokus, seolah-olah permasalahan ini tuh tidak bisa lu selesaikan dan ngebikin lu mempunyai sebuah statement kayak aduh gimana ya, aduh gimana kalau misalnya hasilnya buruk, aduh bingung nggak tahu gitu. Dan orang ini kayak lu kayak semakin ngemaksain gitu setiap harinya, semakin dipaksain dan semakin dia memikirkan masalah ini dan ditumpuk lagi dengan sebuah aktivitas tanpa ada jedanya pada setiap harinya. Percaya deh bre itu buat siapapun itu contoh yang kedua, orang yang kedua tadi yang gue contohin, lu akan capek-capek sendiri gitu loh. Itu kayak lu aduh lu akan dihadapkan sebuah permasalahan yang tidak bisa lu selesaikan pada nantinya gitu loh. Jangan lu paksain pemikiranmu dengan berlari-lari tanpa sebab gitu loh. Itu seperti lu diibaratkan dengan sebuah kejadian, lu lari-lari dikejar oleh polisi yang dimana pada endingnya lu bakal jatuh juga gitu loh, karena lu terburu-buru gitu loh. Ini bukan berarti gue ngasih cara agar lu ketika salah kemudian lu akan dikejar polisi, lu akan uh, apa itu namanya ya, kayak lu itu oh pakai caranya Kirun gitu biar biar lolos dari kejaran polisi gitu. Jangan ini tuh sebuah ibarat gitu loh ibu, ini tuh sebuah ibarat, jangan ya. Anda jangan memperkuat sebuah argumen yang salah dari apa-apa yang telah gue kasih gitu, jangan kok bisa gue ibaratin polisi. Bapak polisi, saya minta maaf. Saya minta maaf apabila ibarat yang saya hadapkan adalah Anda. Saya minta maaf. Ya gini deh, itu seperti balik lagi gitu ya, kayak lu diibaratkan dikejar-kejar oleh polisi yang pada endingnya lu bakal jatuh juga gitu loh. Dan kenyataannya lu itu gini, kayak nyadar gitu loh. Lu itu kayak seolah-olah disesatkan oleh pemikiran lu sendiri gitu loh. Lu nggak nyadar, bre, kayak lu itu kayak disesatkan dengan sebuah pemikiran yang dimana lu itu dikejar-kejar oleh sebuah polisi dan sebuah badan narkotika nasional yang kemudian mereka itu akan ngegerebek lu pada suatu komplek tertentu gitu, yang dimana kayak sebenarnya dari apa yang lu pikirin tuh sebenarnya itu hanya sebuah halusinasi saja gitu loh. Jangan ngebikin, ini gue tekankan ya, kayak jangan ngebikin sebuah permasalahan ini yang dimana sehingga permasalahan ini itu kayak ngebikin lo terperangkap pada sebuah pemikiran yang amat sangat menyesatkan gitu loh. Karena permasalahan itu bukan persoalan kita yang hanya untuk memikirkannya saja gitu loh, bukan, akan tetapi adalah bagaimana cara kita untuk menseimbangkannya serta mensikapi untuk menjadikan sebuah kesimpulan yang sangat indah gitu loh. Ya, kasih nafas dulu, oke? Kasih nafas, yang semangat dulu, kasih nafas. Iya gitu loh. Maka dari itu ya, tolong ini untuk siapapun yang mendengar ini, siapapun yang di luar sana gitu. Ketika lu dihadapkan dengan sebuah permasalahan, coba untuk nyantai dulu. Duduk dulu seperti seseorang yang gue contohin yang pada opsi pertama tadi gitu loh. Duduk dulu yang tenang, nyantuy. Kalau misalnya lu suka ngebikin sesuatu yang mungkin bisa lu makan gitu loh, kayak ya mungkin jajan gitu loh, atau mungkin ketika lu ingin ngebikin sebuah minuman, teh, kopi gitu, ya coba lu lakuin dulu gitu, yang dimana itu akan ngebikin lu tenang dulu gitu loh, yang ngebikin lu relax dulu gitu loh, nyantai gitu loh.
Kalau misal hari ini tidak bisa lu selesaiin, ya mungkin masih ada hari esok gitu loh. Ya lu harus nyadar bre gitu loh, bahwa raga yang lu dudukin tahtanya saat ini itu butuh istirahat gitu loh, butuh yang namanya asupan proses. Dan lu juga harus nyadar bahwa otak kita itu butuh yang namanya oksigen ya, butuh butuh oksigen tuh biar lewat gitu loh, biar lewat biar lewat di pori-pori kita, agar kita itu merasakan relax gitu loh. Makanya ketika kalau misalnya dihadapkan dengan sebuah permasalahan gitu, itu pijat 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 kepala gitu, pijat otak gitu, kayaknya enak gitu. Iya loh, itu akan sedikit fresh ya. Itu mungkin jalan pintas gitu loh, ketika lu susah untuk menyelesaikan masalah ini, lu coba untuk relax dulu gitu. Kalau misalnya lu ingin pijat, ya pijat otak dulu, pijat kepala lu itu dipijat dulu ya. Eh, padahal padahal pada awal gue berbicara, gue akan sedikit serius untuk membahas semua ini gitu. Ini kayak gue ngemakan lagi apa-apa yang telah gue muntahkan. Sedih gue dengarnya. Tapi ya udahlah, gue akan mencobanya lagi nanti. Dan balik lagi gitu. Balik lagi, eh, ini tuh kayak ketika yang sudah kita obrolkan tadi tuh, eh, ini ada sebuah kata-kata yang selama ini tuh gue sukai gitu, yang dimana kata ini tuh berbunyi seperti, jangan sesekalinya untuk memojokkan diri kamu yang saat ini, seperti seolah-olah kalian tidak mampu untuk menjalaninya. Sadarlah, sadar, itu bukan karena dirimu yang tidak mampu, melainkan itu karena kamu telah memaksakannya hingga bikin dirimu tidak tahu untuk menyelesaikan semua ini. Percayalah, dari apa-apa yang kita paksakan tidak akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang indah pada nantinya gitu. Ya, jangan. Jangan. Kalau misal kalian tidak mampu untuk melalui ini semua, coba untuk melakukan sesuatu hal yang bisa untuk membahagiakan diri kalian dulu. Dan coba untuk cerita kepada lingkungan terdekat kalian, agar dan supaya kalian memperoleh masukan dan merasakan ketenangan yang sesaat ini. Walaupun keterangan yang sesaat ini kalian rasakan, itu akan sangat bekerja pada nantinya. Kalau misal kalian udah siap dan kalian udah pada waktunya untuk dihadapkan dengan sebuah permasalahan ini, kalian tuh akan siap gitu loh. Apaan sih, kayak gue muter-muter dari tadi. Ya intinya kalau kalian misalnya itu udah siap dan ketika kalian udah relax, coba kalian teliti lagi permasalahan ini, coba kalian breakdown satu-satu permasalahan ini hingga menghasilkan sebuah solusi yang amat sangat indah gitu. Dan mungkin ketika gue tarik kesimpulan dari seluruh pembahasan kali ini tuh seperti, tidak apa-apa untuk kamu yang merasakan sebuah keadaan yang sangat tidak menyenangkan ini. Tidak perlu untuk yang terburu-buru mengejar sesuatu yang baru kamu mulai saat ini. Semua itu butuh yang namanya asupan dan proses agar dan supaya tumbuh menjadi sebuah objek yang sangat indah. Dan apabila kamu lelah, coba untuk istirahatkanlah dirimu sejenak dan berikan sedikit penghargaan terhadap dirimu telah mencapai titik ini. Bersyukur dan mengakui segalanya adalah sebuah bentuk kebahagiaan yang tidak kamu rasakan kehadirannya pada setiap waktunya. Percayalah, Tuhan sedang meninjau semua permohonan kalian. Apabila belum sekarang waktunya, mungkin Tuhan sedang menambah tingkat kesulitan ini, agar dan supaya kita merasa pantas untuk mendapatkan apa-apa yang telah kita mohonkan tadi. Dan
tetap semangat dan tetap untuk menempa diri kalian. Walaupun permasalahan ini itu sangat susah, mohon untuk tidak memaksakannya pada hari ini saja. Masih ada hari-hari yang esok-esoknya untuk kalian selesaikan dan untuk bisa kalian tarik kesimpulan supaya bisa kalian terapin pada kehidupan kalian nantinya gitu. Dan mungkin itu saja ya bahasan kali ini, kayak kalau lama-lama gue akan halu-halu sendiri nantinya. Dah, seperti itu. Semoga dari apa-apa yang telah kita obrolkan bersama itu bisa memberikan sebuah energi positif yang bisa kita terapin pada dunia kita masing-masing. Dan itu aja yang mungkin bisa gue sampaikan. Gue Kirun dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye.